Ya, pemenangnya adalah Audi RS4 yang mampu menyelesaikan akselerasi 0,22 detik lebih cepat. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza RFR. Di samping gue sudah ada new Audi RS4. Ya, ini adalah Audi RS4 yang PI, atau kalau di bahasa orang normalnya itu adalah Audi RS4 yang facelift. Karena memang PI itu bahasa faceliftnya Audi. Tapi ini ada sedikit yang unik, karena Audi i4 yang biasa saja belum mendapatkan PI untuk yang di Indonesia. Tapi Audi Indonesia tidak mau tanggung-tanggung, langsung mendatangkan si varian tertinggi, varian terbuas dari sebuah A4, yaitu adalah New Audi RS4. Ya, mungkin bagi gue terutama ini sangat emosional sekali bisa ketemu langsung dengan si Audi RS4 terbaru ini. Karena memang ya ini adalah mobil yang sangat gue admire sekali. Ini apalagi bentuk RS4 yang sudah 2 generasi terakhir ini selalu bentuknya Avant atau station wagon. Yang mana, keren banget ini desainnya. Oke, anyway kita akan lanjutkan reviewnya. Di depan sini Audi RS4 terbaru ini sekarang seperti tadi gue bilang dia sudah yang PI, yang product improvement, yang mana sekarang bahasa desain lampunya, desain grillnya itu semua sudah sama dengan A4 yang facelift juga, yang PI juga di luar negeri. Tapi uniknya memang belum masuk di Indonesia ya, malah justru yang RS4 duluan. Mungkin habis ini baru jual yang sedannya, jadi biar orang ketarik dulu sama animonya sama yang RS4 ini. Di depan tipikal yang PI itu sekarang lampu LED-nya seperti ini ya. Garis-garis tebal gini. Ini mirip dengan Audi A5 yang juga sudah di-review kemarin. Dia terus juga tipikal Audi RS juga, yaitu adalah honeycomb grill seperti ini dengan juga badging RS4-nya di sini. Ini keren banget sih. Dan tipikal RS juga, Audi RS juga, yaitu adalah adanya aksen-aksen silver seperti ini di bagian-bagian grill, di bagian sana juga ada, dan juga nih bagian seperti ini. Dan styling seperti ini adalah styling standar, non optional, yang mana berarti kalian ketika kalian membeli mobil ini sudah tampangnya memang ya udah seperti ini. Tapi kalau kalian ingin lebih atau misalnya yang lebih black edition atau segala macam, kalian bisa ganti-ganti sendiri jadinya nih nanti ini full hitam, atau yang lebih kalian pengen yang karbon tuh juga bisa. Dan yang menariknya lagi, mobil ini tuh tidak seperti di pabrikan sebelah yang mana dikuotakan per tahunnya. Kalau ini mobil ini selama ada demand-nya, Audi Indonesia akan memenuhi demand itu. Jadi mudah-mudahan kalau kalian yang tertarik sekali dengan mobil ini, kalian juga nggak perlu berebut banget, cuma harus bersabar sedikit menunggu mobilnya langsung bisa datang ke rumah kalian. Oke, kita lihat bagian samping. Ya, seperti tadi kami bilang bahwa mobil ini adalah berbentuk station wagon, yang mana station wagon tuh memang lagi sedang digemari orang-orang ya. Para kolektor tuh pada senang sekali dengan mobil-mobil dengan bentuk station wagon seperti ini. Dan ini tidak hanya station wagon biasa. Bentuknya memang seperti mobil family car yang ya kalau dipakai santai bisa, bawa barang banyak juga praktikal. Tapi jangan salah, jangan pernah coba-coba adu balap dengan mobil ini. BMW M3 terbaru pun belum bisa mengalahkan 0-100 dari mobil ini. Padahal M3 terbaru baru meluncur lebih terakhir. Ini sudah beberapa tahun meluncur tapi masih belum bisa dikalahkan. Karena ia memiliki quattro all-wheel drive yang sangat reliable untuk dibuat akselerasi. Nah, yang membedakan dengan varian A4 biasa adalah dia sudah mendapatkan wide body arches-nya, kelihatan ya, dia kayak diberikan lebih lebar untuk samping kiri dan kanan karena memang lebih untuk mengakomodir wide body itu bisa membuat traksi juga lebih baik karena ya tapak dari bannya bisa lebih lebar. Berbicara soal ban juga, ban yang kalian lihat ini sebenarnya optional. Aslinya adalah yang seperti ini. Ya, warna gading putih gitu dengan 19 inci itu yang standar untuk masuk Indonesia. Tapi kalau kalian mau option untuk masukkan yang ini kalian bisa. Ini yang 20 inci dengan ukuran 275/30 ZR20 ya. Ini lebih bagus ya, warnanya dual tone seperti ini, tapi ini sebagai optional saja. Dan di samping sini
Ya kalian lihat ini spionnya sudah full karbon, ini standar, jadi bukan carbon package atau apapun, ini benar-benar standar. Jadi tidak lagi seperti RS terdahulu yang mana spionnya itu pakai yang warna silver ya, yang memang terkenal banget RS dari dulu, yang mirip dengan Tiguan juga, Tiguan Allspace. Dan dia diberikan sedikit kayak roof lining di atas sini, jadi memang ini bisa ditambahan kalau kalian bisa bawa barang-barang. Jadi karena mobil ini dia bentuknya mobil keluarga yang berperforma tinggi, tapi tetap kalian bisa ajak jalan-jalan mobil ini, bisa road trip pakai mobil ini lebih cepat nyampe. Oh ya, berbicara soal roofnya juga, dia ada dua opsi juga untuk roofnya, untuk yang standar seperti ini atau yang optional panoramic sunroof. Jadi kalian juga bisa option itu juga. Kita lihat bagian belakang. Lihatlah bahasa desain belakangnya, luar biasa, stunning sekali. Jujur ini mungkin yang satu-satunya yang bisa mengalahkan bahasa desain RS4 menurut kami adalah RS6 kakaknya. Tapi kalau menurut kami ini bahasa desainnya bagus sekali. Desain memang Audi sepertinya memang yang paling berani ya untuk mengeluarkan only station wagon doang untuk performance car-nya dari si A4. Biasanya kalau misalnya dari rivalnya si C-Class, dia masih ada option yang C sedan biasa dan juga yang coupe, lalu juga yang ada yang wagonnya. Tapi kalau ini dia pure only yang station wagon untuk yang A4-nya. Kalau mau yang mendapatkan yang sportback atau yang 4 pintu, kalian harus ke A5 yang RS5-nya gitu, RS5 yang sportback. Atau kalau main coupe, RS5 yang coupe gitu. Jadi untuk RS4 hanya station wagon dan bahasa desainnya sudah bagus sekali. Semakin modern lagi dengan lampu terbarunya Audi. Memang dia ini yang udah PI seperti kami tadi bilang, jadi lampunya sudah seperti ini. Dia garisnya lebih tajam dan juga memang seperti layaknya Audi lainnya. Jadi kalau nyalakan lampunya jadi kayak sequentialnya tuh bagus. Kalau misalnya kita nyalakan mobil maupun kita matikan mobil, jadi bagus. Begitu juga di depan lampunya juga sudah matrix LED. Jadi memang Audi itu terkenal ya, karena memang Audi itu brand pertama yang memberikan lampu LED pada sebuah mobil di Audi R8 dulu. Jadi makanya memang sepertinya Audi pengen selalu menjadi yang pionir untuk urusan perlampuan di mobil mereka. Itu kenapa even sampai Audi RS4 ini juga memiliki lampu-lampu yang luar biasa bagus. Oke, berbicara soal Audi RS4 Avant desainnya. Ini dia sudah mendapatkan aksen silver gini. Ini secara standar, bukan yang optional. Sudah ada badging RS4 di sini dan seperti layaknya mobil-mobil Audi RS lainnya, dia sudah menggunakan knalpot yang asli. Luar biasa. Dan ini menjadi yang kami sangat suka dari mobil Audi RS lainnya, karena memang Audi RS pasti selalu menggunakan knalpot yang asli. Kalau Audi yang varian normal kan kadang suka pakai yang sudah hanya aksen belaka. Dan suaranya mobil ini benar-benar luar biasa. Ya, start the engine. Ref. Luar biasa sekali suaranya, benar-benar luar biasa. Udah matiin aja, matiin. Bayangkan, kalian sedang berjalan ketemu dengan mobil ini yang kalian pikir adalah sebuah mobil keluarga dan tiba-tiba kalian diasepin dengan mobil ini. Pasti kalian merasa malu kan? Dan karena dia mobil sebuah station wagon yang pastinya memiliki kepraktisan yang baik, mobil ini mampu menampung kapasitas bagasi jika tidak dilipat semuanya, kursinya semuanya tegak, hingga 505 liter. Ya, itu sudah cukup besar, cukup praktikal jika dibandingkan dengan varian sedannya, yang artinya kalian sudah siap untuk perjalanan jauh atau road trip dengan mobil ini dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini sebuah advantage juga untuk mobil-mobil performance car seperti ini yang tapi berbentuknya station wagon. Karena ya baris belakangnya masih bisa dipakai. Biasanya mobil-mobil performance car seperti ini yang harganya udah 2 miliar ke atas, performanya udah luar biasa seperti ini, biasanya memiliki kelemahan dari akomodasi penumpang bagian belakang biasanya sudah tidak terpikirkan kan. Biasanya karena bentuknya dia rata-rata roadster, coupe, atau memang ya sedan pun yang biasanya sedan sportback jadi yang kepalanya sloping roofline jadi tidak praktikal. Tapi karena dia sebuah station wagon, dia jadi bisa lega banget. Ini headroom, legroom jelas bukan masalah di sini. Dan shoulder room juga, ini mobilnya juga terasa lebih lapang, apalagi kalau kalian mengambil option yang panoramic sunroof yang artinya lebih terasa lagi lapangnya di dalam kabin.
Belakang sini dia juga sudah ada Tri-Zone Climate Control, jadi bisa diatur kiri depan, kanan depan, dan juga belakang sini kita bisa atur suhunya terpisah dari yang depan. Belakang juga sudah ada armrest, terus dia sudah ada 2 cup holder di sini, bagus, dan juga ada sebuah tempat penyimpanan lagi di tengah sini. Jadi memang nyaman di belakang sini. Kalau kalian berjalan jauh disetir dengan mobil ini juga nyaman banget karena kulitnya juga sudah napal leather. Jahitan-jahitannya ini juga membuat kita tetap stay di dalam tempat duduk kita. Jadi menopang support dengan sangat baik, dan juga di bagian door trim dia juga dicampur antara kulit dengan juga Alcantara. Jadi ini terasa mewah banget sih. Dan ambient light yang ada di depan itu juga berlanjut hingga ke belakang sini, bagus. Dan total nanti seperti kami akan jelaskan juga, ambient light di sini ada 30 warna. Oke, kita lihat bagian depan. Ya, lanjut pada bagian depan. Nah, ini inti dari seluruh keseluruhan dari mobil ini. Ya, ini sepertinya ini adalah tempat yang jujur personally gue sangat impikan untuk duduk di sini. Karena ya, Audi RS4 termasuk mobil yang sangat ingin sekali kami miliki di garasi kami. Tapi memang ya karena berhubung harganya cukup mahal di 2,799 itu untuk estimated on the road price-nya di Jakarta. Jadi ya memang pastinya ya harus berpikir 2 kali untuk membeli mobil ini. Tapi pikirkan ini, kalau kalian yang hanya menginginkan sebuah mobil saja, satu mobil saja di rumah kalian, dan pengen mobil itu bisa melakukan segala hal, di jalan bisa, di jalan pelan bisa, membawa keluarga bisa, practicality-nya bagus, terus juga bisa diajak performa tinggi, road trip juga masih bisa, masih enak, dan juga memiliki fitur yang bagus, dan stylingnya juga bagus juga. Audi RS4 lah jawabannya. Jadi kalau kalian pengen hanya memiliki satu mobil di rumah yang bisa melakukan segala hal, ini adalah mobil yang paling tepat. Itu kenapa memang Audi sepertinya membuat RS4 untuk pasar orang yang mengincar seperti itu. Tapi untuk di Indonesia sepertinya lebih ke arah orang-orang kolektor yang memang sangat mencintai mobil-mobil station wagon kayaknya. Oke, di depan sini dia desain dashboardnya sudah mirip dengan Audi A4 yang sudah PI juga. Dia bedanya sekarang adalah yang bagian tengah sini sekarang jadi kosong karena memang dulu ini bekas untuk roll ini ya, touch bar-nya di sini dan scroll bar-nya di sini juga. Jadi kita dulu bisa mengatur gini, tapi karena since Audi MMI sekarang berubah jadi fully touchscreen seperti di Audi Q3 dan juga Audi Q5 yang pernah kami review juga. Jadi semua layarnya dipindah ke tengah sini. Jadi sudah bagus, dan kami sukanya dari layar entertainment ini adalah dia navigasinya tuh sangat crisp sekali, bagus, dan kalian bisa customize sendiri home button yang bagian kanannya sini, kalian bisa pindah-pindah. Kalian bisa atur paling depan tuh apa, tinggal tekan aja kayak layaknya menggunakan smartphone. Jadi intuitif sekali sih. Ini mudah digunakan dan juga sangat intuitif. Dan layar entertainmentnya ini juga sudah bisa tersambung dengan layar virtual cockpit Audi yang sangat terkenal ini. Virtual cockpit Audi itu sudah sangat banyak yang diacungi jempol karena memang dia bisa menampilkan banyak sekali informasi dan juga berbagai macam mode informasi yang bisa ditampilkan di sini. Dan terutama untuk yang varian Audi RS, dia sudah ada RS mode, yang mana ketika kita tekan tombol RS mode yang pada setir ini, dia langsung berubah drastis, tampilannya langsung ada power, torque, ada boost-nya juga terlihat, dan juga RPM dan juga speedometernya tuh di tengah gitu ya, bagus banget. Dan juga bisa mengatur dan mengecek acceleration kita, dan jadi bisa mengecek seberapa cepat 0 sampai 100 dari mobil ini melalui speedometernya saja. Oke, bicara soal setirnya dia sudah full dibalut kulit yang corporated supaya gripnya bagus. Ini secara standar ya, kalian juga bisa mengopsikan untuk yang Alcantara. Dan ini jahitannya juga banyak warna merah. Dan untuk bagian sini sudah ada view, ini ada cruise control, ada limit speednya juga. Terus juga sudah ada paddle shift yang sudah berbahan aluminium. Transmisinya dia 8 percepatan. Dan juga sudah ada emblem Beijing RS di sini, jadi membuat jauh lebih spesial. Dan untuk posisi mengemudi dia sudah elektrik pastinya, dan sudah bisa diatur tilt dan teleskopik meskipun masih secara manual. Dan elektriknya juga sudah bisa diatur melalui sini dengan 2 memori. Dan yang kami suka lagi di mobil Audi terbaru tuh, armrest itu bisa di-adjust ketinggiannya dan juga panjangnya. Jadi kalau kalian duduk begini, mau santai,
Kalian bisa atur armrestnya jadi benar-benar bisa santai cruising dengan mobil ini pun juga bisa sekali. Layar entertainment sendiri juga bisa mengatur ambient light-nya yang sampai 30 warna itu yang kami tadi bilang, dan juga sudah ada badging Quattro di sini. Oke. Tadi kami udah bilang bahas interiornya, bahas eksteriornya. Apa sih yang tersembunyi dan membuat semakin spesial dari mobil ini? Itu di balik kap mesinnya. Yuk kita lihat. Nah, ini yang membuatnya menjadi mobil yang sangat spesial. Di balik kap mesinnya, dia terdapat mesin 2900 cc dengan V6 formatnya dan memiliki tenaga 450 PS dan torsinya 600 Nm. Tenaga itu didukung juga dengan sistem penggerak Quattro all-wheel drive. Ya, mobil ini memiliki penggerak all-wheel drive yang mana pastinya sangat reliable sekali dan juga luar biasa sekali kalau diajak untuk berakselerasi dari 0 hingga ke 100. Ya, mobil ini memiliki figur akselerasi 0-100 yang hingga saat ini masih di atas rival-rivalnya. Penasaran sehebat apa akselerasi RS4 mengalahkan rivalnya? Berikut ini adalah review yang telah dilakukan oleh CarWow di mana mereka mengadu Audi RS4 dengan BMW M3 Competition terbaru. Siapa yang menang? Kita mulai dari akselerasi Audi RS4. So let's do it. Launch control active. Doesn't say, but it is. Launch 63.4 seconds. Ya, Audi RS4 mampu menyelesaikan akselerasi 0 sampai 60 miles per hour hanya dengan 3,4 detik atau lebih cepat dari klaim Audi di 4,1 detik. Bagaimana dengan M3 Competition? And let's see how it does. So, preparing launch control. Launch control is active. Oh, it manages power really well then. Oh, we got 3.62 to 60. Ya, pemenangnya adalah Audi RS4 yang mampu menyelesaikan akselerasi 0,22 detik lebih cepat. Padahal RS4 sudah berada di akhir masa dari generasi B9 ini. Itu semua berkat Quattro all-wheel drive yang masih menjadi andalan untuk soal akselerasi. Mobil ini memiliki performa yang luar biasa, memiliki basis yang juga sangat luar biasa, dan ternyata transmisi yang luar biasa, tenaganya juga luar biasa, tapi berformat mobil keluarga. Apa sih yang mencoba dicapai oleh Audi dengan membuat mobil seperti ini? Sepertinya Audi memang ingin membuat seperti kata-kata Quattro all-wheel drive. Ya, dia ingin menyasar semua market yang ada. Jadi dengan Audi RS4 ini dia bisa mencapai orang-orang yang ingin berjalan santai, tetap mendapatkan kemewahan, tetap mendapatkan teknologi, tetap mendapatkan kesenangan berkendara. Tapi di satu sisi ketika kalian membutuhkan performa yang lebih baik, kalian tiba-tiba diajak track day sama teman-teman kalian di sirkuit Sentul misalnya, mobil ini siap diajak bersenang-senang. Dan juga dengan bentuk station wagon yang mana di Indonesia itu masih cukup langka, mobil ini siap menjadi mobil collector item banget. Dan yang paling kami senang lagi dari mobil ini adalah Audi tidak membatasi jumlah dari per tahunnya berapa mobil yang masuk ke Indonesia. Yang artinya selama demandnya masih ada, dengan harga 2,8 miliar atau 2,799 lebih tepatnya untuk on the road-nya secara standar, mobil ini sudah siap berada dan diantar ke rumah kalian. Jadi ya mudah-mudahan Audi RS4 ini bisa mengangkat lagi derajat dari Audi di Indonesia, dan semoga Audi juga lebih bisa bersaing lagi di Indonesia saat ini. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Oh iya, sekarang kami sudah memiliki website nih sekarang CVTs di cvtindonesia.co.id. Jadi kalau kalian ingin membeli mobil baru nih, mobil-mobil baru, kalian bisa mengakses lewat website kami. Sudah nonton? Gue Reza Rever, pamit dulu. Support channel kami dengan cara tonton video-video kami yang lain ya. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di kanan sana.